Hai teman-teman, kembali lagi dengan staffwalker.id. Udah lama nih kita nggak buat video, lagi banyak kesibukan sih memang. Tapi sekarang kita buat nih video yang pastinya ditunggu-tunggu. Smartphone dengan skor DxO Mark tertinggi, yakni 102. Penasaran? Simak unboxingnya. Oke, di tangan saya sekarang ada unitnya. Ya, unit ini saya dapat dari toko retailer di Belanda seharga 600-an euro. Langsung saja kita buka boxnya. Seru juga ya. Akhirnya kebuka juga. Ya, ini unitnya, P20 warna hitam. Masih bau fresh man. Cukup ringan juga sih. Oke, kita dislokasikan HP-nya dulu. Lalu sekarang kita unboxing aksesoris dan sisa-sisanya. Ini ada box yang berisi kitab-kitabnya. Dan ya, ini dia chargernya, Huawei Supercharge. Terus di sini ada USB kabel. Ya, USB kabelnya ada tipe data C. Ada earphone-nya. Tunggu. Kok kayaknya pernah lihat ya? Oh iya ya, persis banget nih sama earphone dari iPhone. Ya ampun. Eits, ternyata masih ada kabel adaptor C. Oke, kita masukin semua dulu. Oh iya ya, kita belum cek isi box kitabnya. Wah, ternyata dapat case gratis dari Huawei-nya, men. Yuk, saatnya kita ke HP-nya. Ini dia device-nya Huawei P20. Hehe, ini sebenarnya tadi sudah sempat dipencet-pencet sih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan belum diklentek. Oke guys, siap-siap ngelentek bagian belakang. 3, 2. Wah, kinclong men. Cantik banget sih HP-nya. Kameranya nggak 3 ya, kalau yang biasa. Soalnya yang Pro kameranya 3, ada monokromnya. Oke, sekarang saatnya kelentek bagian depan. Ini bisa kita lihat guys, kalau fingerprintnya tuh di depan. Jadi cocok nih buat yang gak suka fingerprint di belakang. Terus udah kepasang screen protectornya juga, jadi tinggal dipakai. Oh iya, ada kelihatan yang aneh nggak? Nih, nggak ada notes-nya. Yap, bener banget. Kalau HP P20 ini notes-nya bisa di-disable. Jadi supaya nggak ada poninya, supaya kelihatan lebih bagus dan simetris. Oke, kita nyalain lagi. Nah, sip, sekarang udah berponi lagi. Oke. Sebelum lebih dalam lagi, kita bahas speknya dulu. HP ini ditenagai prosesor Kirin 970. Udah octa-core guys, ini setara dengan Snapdragon 835. RAM-nya pun udah 4GB, storage-nya 128GB. Lalu display-nya udah 19:9 Full HD+. Kameranya udah 2 kamera, 12 megapiksel dan 20 megapiksel. Yang satunya aperture 1,8, yang satunya tele. Dan lensanya udah Leica, serta Android-nya Oreo. Oke, lanjut. Bisa kita lihat ini udah Android Oreo ya.
Dan kalau kita cek di videonya, udah support slow motion 960 frame per second. Jadi udah kayak S9 sama kayak juga SZ series dari Sony. Ini bodinya well made banget ya guys. Bisa kita lihat kerasa kokoh banget. Dan feel di tangan itu smooth, halus banget. Soal build quality top tier lah. Sangat-sangat premium. Oke, sekarang kita coba pasang case-nya. Penasaran juga sih, paling-paling ya case-nya juga ultra thin gitu. Wah, ternyata presisi banget guys, pas banget. Tapi ada minusnya, dari belakang jadi kurang cantik nih glass bodinya. Oke, langsung aja. Penasaran dengan performa dan kameranya? Ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita akan melihat kemampuan merekaman videonya. Stabilkah? Lalu, kita lihat hasil perekaman 4K. Lalu, testing ultra slow motion. Dan ini beberapa foto lainnya. Jadi gimana nih, menarik gak guys? Kalau menarik, tulis alasannya di kolom komentar ya. See you!